Pada sesi kali ini kita akan membahas besarnya daya yang dikonsumsi oleh mikroprosesor. Terlihat pada layar Anda terdapat sebuah contoh motherboard lengkap dengan mikroprosesornya. Mikroprosesor ini telah saya lepaskan IHS-nya sehingga terlihat core yang berada di dalamnya. Setiap mikroprosesor ini membutuhkan daya listrik agar dapat bekerja secara normal. Besarnya daya listrik yang dikonsumsi oleh mikroprosesor ini bervariasi tergantung dari jenis dan spesifikasi dari mikroprosesor tersebut. Mikroprosesor ini merupakan salah satu komponen komputer yang paling banyak menggunakan daya listrik. Besarnya daya yang dikonsumsi oleh mikroprosesor ini sering disebut dengan istilah power consumption atau konsumsi energi atau konsumsi daya listrik. Energi listrik oleh mikroprosesor tersebut antara lain dipergunakan untuk kegiatan kerja atau kegiatan operasinya, dan sebagian lagi terbuang atau dilepaskan kembali dalam bentuk panas, getaran atau vibrasi, dan gelombang elektromagnetik. Sebagian besar panas yang terbuang atau dilepaskan kembali oleh mikroprosesor tadi berasal dari jutaan transistor yang terkandung di dalam core mikroprosesor. Akhir-akhir ini semakin banyak fitur teknologi yang dimasukkan ke dalam sebuah mikroprosesor. Patut dicatat di sini, semakin banyak teknologi yang dimasukkan ke dalam mikroprosesor, semakin banyak pula transistor yang dibutuhkan oleh mikroprosesor tersebut, dan berakibat semakin banyak daya yang dikonsumsi oleh mikroprosesor. Perusahaan pembuat mikroprosesor melakukan upaya-upaya tertentu untuk menghemat penggunaan energi oleh mikroprosesor tadi. Upaya-upaya efisiensi penggunaan daya listrik pada mikroprosesor yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan produsen pembuat prosesor antara lain adalah memperkecil ukuran transistor dan sekaligus menekan kebutuhan daya yang dikonsumsi oleh setiap transistornya. Diciptakannya fitur energi saving yang mampu menurunkan kebutuhan daya saat mikroprosesor tersebut dalam kondisi idle atau menganggur. Jadi di sini idle ini bermakna menganggur. Dan langkah-langkah yang lainnya adalah setiap produsen mikroprosesor menelurkan fitur-fitur baru yang berfungsi untuk menghemat penggunaan daya. Sebagai contohnya, Intel menelurkan fitur teknologi ACE atau Enhanced Intel Speed Step Technology. Fitur ACE ini berguna antara lain pada saat mikroprosesor bekerja dengan beban normal, maka mikroprosesor tersebut akan menggunakan clock speed normalnya. Namun apabila beban kerjanya ringan, maka clock speed tersebut akan diturunkan. Secara otomatis kebutuhan daya atau konsumsi dayanya juga akan menurun. Jadi di sini kebutuhan daya tersebut disesuaikan dengan beban kerja dari mikroprosesornya. Perusahaan lainnya yaitu AMD juga membuat fitur teknologi yang sama. Fitur teknologi tersebut antara lain PowerNo, Cool and Quiet, OPM atau Optimize Power Management, dan perusahaan yang lainnya lagi Transmeta menelurkan fitur teknologi yang disebut long run. PowerNo buatan AMD ini banyak dimasukkan dalam mikroprosesor tipe mobile, sedangkan Cool and Quiet banyak dimasukkan dalam mikroprosesor tipe desktop, dan OPM ini dimasukkan dalam mikroprosesor server. Terdapat beberapa istilah atau metode
untuk mengukur besarnya daya yang dikonsumsi oleh sebuah mikroprosesor. Beberapa istilah atau metode tersebut antara lain typical thermal power, maximum thermal power, TDP atau kependekan dari thermal design power atau thermal design point, dan ACP yaitu average CPU power. Typical thermal power menggambarkan tentang kebutuhan daya oleh sebuah mikroprosesor dalam kondisi beban kerja normal. Sedangkan maximum thermal power menggambarkan kebutuhan daya yang dikonsumsi oleh mikroprosesor apabila mendapatkan beban kerja yang tinggi atau terbilang ekstrim. Jadi misalkan saya berikan contoh mikroprosesor Pentium 4520 yaitu yang bernama Sandy Prescott. Mikroprosesor Pentium 4 ini memiliki nilai typical thermal power sebesar 68,4 watt. Ini bermakna bahwa dalam kondisi beban kerja normal, mikroprosesor ini akan mengkonsumsi energi sebesar 68,4 watt. Dan mikroprosesor ini pula memiliki nilai maksimum thermal power sebesar 84 watt. Bermakna pada beban kerja yang tinggi, mikroprosesor ini akan mengkonsumsi daya listrik sebesar 84 watt ini. Dan pada kondisi idle, mikroprosesor ini mengkonsumsi energi kurang dari 68,4 watt. Metode atau istilah lain yang sering digunakan dan umum dipakai untuk menyatakan besarnya daya listrik yang dikonsumsi oleh mikroprosesor adalah TDP, yaitu kependekan dari thermal design power tadi atau thermal design point. TDP ini menggambarkan besarnya konsumsi daya mikroprosesor pada saat mendapatkan beban kerja normal. TDP ini banyak digunakan oleh berbagai perusahaan produsen mikroprosesor, baik Intel, AMD maupun yang lainnya. Istilah atau metode yang lain adalah ACP atau average CPU power. Metode penghitungan daya dengan menggunakan ACP ini sering digunakan atau hanya digunakan oleh perusahaan AMD. Sehingga AMD sendiri sekarang ini menggunakan dua metode, yaitu TDP dan ACP. ACP ini merupakan nilai rata-rata harian konsumsi daya yang diambil oleh mikroprosesor. Nah, sebagai catatan perlu diketahui bahwa TDP mikroprosesor desktop selalu lebih tinggi daripada versi mobilenya. Tentu di sini dalam generasi yang sama dengan dasar teknologi yang sama. Terdapat beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Hal-hal yang berkaitan dengan TDP ini. Namun sebelumnya saya perlihatkan contoh-contoh TDP dari beberapa mikroprosesor. Terlihat pada layar Anda mikroprosesor Pentium 4 dan berbagai variannya. Nilai TDP-nya bervariasi, ada yang hanya sekitar 48,9 watt hingga yang terbesar 115 watt. Dan di sini untuk Pentium D dan Pentium Extreme Edition ada yang sampai mencapai 130 watt. Hal ini menandakan bahwa setiap mikroprosesor membutuhkan daya atau mengkonsumsi daya dengan besar yang berbeda-beda bergantung pada jenis dan spesifikasi mikroprosesor tersebut. Contoh yang berikutnya adalah nilai TDP dari mikroprosesor keluarga Intel Core 2 dan Core i. Contohnya Core 2 Duo, Core 2 Extreme dan seterusnya. Nilai TDP-nya yang terrendah adalah 65 yang dimiliki oleh Core 2 Duo, dan yang tertinggi ada yang mencapai 150 watt yang dimiliki oleh Core 2 Extreme. Begitu juga untuk mikroprosesor Core i. Variasi nilai TDP sangat besar sekali. Nah, di sini perlu Anda ingat
Apabila Anda melakukan suatu kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya Anda melakukan suatu overclocking, perhitungkan PSU atau power supply yang digunakan. Karena kegiatan-kegiatan seperti overclocking ini akan meningkatkan konsumsi daya mikroprosesor tersebut. Jika power supply-nya tidak mendukung peningkatan daya tadi, maka komputer Anda akan bermasalah. Yang berikutnya, apabila Anda melakukan upgrade mikroprosesor atau upgrade motherboard plus mikroprosesornya, perhitungkan juga power supply Anda seperti terlihat pada tabel tadi, bahwa setiap mikroprosesor memiliki konsumsi daya yang berbeda-beda. Apabila mikroprosesor yang baru mengkonsumsi daya yang jauh lebih besar dan Anda menggunakan PSU atau power supply yang tidak mampu mendukung peningkatan daya tersebut, maka komputer Anda akan bermasalah. Patut dicatat di sini, semakin tinggi beban kerja mikroprosesor, semakin tinggi daya yang dikonsumsi. Dan sebaliknya, semakin rendah beban kerja mikroprosesor, semakin berkurang daya yang dikonsumsi oleh mikroprosesor tersebut. Demikian penjelasan singkat kami, semoga Anda memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya.